Repin ini difitnah. Repin nggak pernah melakukan yang dituduhkan terhadap Repin. Ini adalah kisah panjang tentang Repin Akjana Julianti, 20 tahun, seorang perempuan muda asal dusun Vetran Pangkalan, Desa Pangkalan, Kecamatan Rawas Ulu, Kabupaten Musi Rawas Utara, Muratara, Sumatera Selatan. Kasusnya meledak di media sosial pada awal 2026 dengan slogan "No Viral, No Justice" yang menyala-nyala menggambarkan perjuangan seorang pekerja rumah tangga ART, pengasuh anak, melawan sistem hukum yang ia anggap tidak adil. Repin dituduh menganiaya anak majikannya, istri seorang anggota DPRD Kota Bengkulu, hanya karena adanya memar kecil di tulang kering betis anak tersebut. Sampai April 2026, kasus ini masih bergulir di Pengadilan Negeri Bengkulu tanpa putusan akhir, tapi sudah meninggalkan jejak emosional dan sorotan publik yang luar biasa. Latar belakang Repin dan awal kerja. Repin berasal dari keluarga sederhana di pedalaman Sumatera Selatan. Seperti banyak perempuan muda di daerahnya, ia mencari penghasilan dengan menjadi pengasuh anak melalui Yayasan Penyalur Tenaga Kerja Rumah Tangga. Pada Agustus 2025, ia ditempatkan di rumah seorang anggota DPRD Kota Bengkulu bernama Fakrul Syah, dikenal sebagai Aul, kader Partai PAN. Majikannya adalah Ayu Lestari Putri, atau Ayu Putri Lestari, istri Fakrul Syah. Tugas Repin adalah merawat anak mereka yang masih kecil. Kerja Repin berlangsung singkat, hanya sekitar 1 bulan. Pada 20 Agustus 2025, ia mengundurkan diri dan kembali ke yayasan. Tidak lama kemudian, muncul tuduhan ganda dari pihak majikan. Pertama, dugaan mencuri barang rumah tangga yang kemudian tidak terbukti, dan kedua, dugaan kekerasan terhadap anak berupa cubitan yang menyebabkan memar. Menurut kuasa hukum pelapor, peristiwa awal yang mencurigakan terjadi sekitar 26 Juli 2025. Ketika memar di kaki anak mulai terlihat, ada yang menyebut hingga 4 titik memar. Anak tersebut konon secara konsisten menunjuk Repin sebagai pelakunya. Pada 19 atau 22 Agustus 2025, Ayu Lestari Putri melaporkan ke Polresta Bengkulu melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, PPA. Laporan ini langsung memicu proses hukum yang dramatis. Proses penyelidikan dari saksi langsung jadi tersangka. Yang membuat kasus ini kontroversial adalah cara penetapan status Repin. Ia dipanggil pertama kali sebagai saksi, tapi dalam panggilan yang sama langsung ditetapkan sebagai tersangka. Tim kuasa hukum Repin dipimpin Abu Yamin, SH, MH, dan Sopian Saidi Siregar, SH, menilai ini prematur dan melanggar prosedur. Menurut mereka, penetapan tersangka harus didasarkan minimal 2 alat bukti yang sah setelah pemeriksaan yang benar sesuai putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 PTT 12 2014. Bukti utama yang digunakan jaksa adalah visum et repertum, hasil pemeriksaan medis yang hanya mencatat adanya memar pada tulang kering betis anak tanpa menjelaskan penyebab pasti atau mengidentifikasi pelaku. Lebih penting lagi, 3 saksi kunci dari unit PPA Polresta Bengkulu menyatakan secara tegas mereka tidak pernah melihat atau mendengar Repin melakukan kekerasan, cubitan, atau tindakan kasar apapun terhadap anak. Pihak majikan, melalui kuasa hukum Dede Frastian SHMH, membantah tuduhan bahwa proses ini tidak adil. Mereka mengklaim telah mencoba tabayun dengan yayasan penyalur, tapi Repin sudah kabur, kembali ke kampung. Anak korban tetap konsisten menyebut nama Repin. Karena itu, mereka memilih jalur hukum untuk melindungi anak sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak. Perlawanan hukum Repin, pra-peradilan, eksepsi, dan sikap tegar Repin dan tim hukumnya tidak tinggal diam. Pada November 2025, mereka mengajukan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bengkulu untuk membatalkan status tersangka. Hakim Tunggal Katana Dewi Darimi menolaknya. Proses kemudian naik ke persidangan pokok pada Februari 2026. Sidang perdana memanas.
Tim hukum mengajukan eksepsi nota keberatan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum JPU. Mereka berargumen dakwaan tidak disusun secara cermat, minim bukti, tidak sesuai fakta, dan bertentangan dengan prinsip keadilan. Sopyan Siregar menyatakan dakwaan harus sesuai tujuan hukum, bukan sekadar menghukum. Abu Yamin menekankan kliennya tidak pernah melakukan penganiayaan. Repvin sendiri konsisten menolak tawaran perdamaian dari pihak majikan. Syaratnya, ia harus mengaku bersalah. Jawaban Repvin yang kemudian viral berada di balik jeruji besi jauh lebih terhormat daripada harus membenarkan fitnah dan mengakui kesalahan yang tidak pernah saya lakukan. Ia memilih menjalani proses hukum penuh demi membuktikan kebenaran. Dalam sidang, Repvin terlihat menangis saat eksepsi dibacakan. Suasana haru memuncak pada sidang 2 April 2026 saat digiring keluar ruang sidang, keluarganya menangis, bahkan adik kandungnya pingsan setelah memeluknya erat. Repvin juga sempat menyampaikan kerinduan pada keluarga di kampung halaman. Reaksi publik dan dukungan luas kasus ini meledak di Instagram, Facebook, Threads, dan X dengan tagar #JusticeForRepvin, #ViralForJustice, dan #NoViralNoJustice. Ribuan postingan menyebarkan narasi bahwa Repvin menjadi korban ketidakadilan, pekerja rumah tangga miskin versus keluarga pejabat. Banyak yang melihat ini sebagai contoh power imbalance. Pekerja migran domestik sering rentan tuduhan tanpa bukti kuat. Beberapa anggota DPR RI turun tangan. Prana Putra Sohe, PKB, dan Willy Aditya, Ketua Komisi 3 Tinggas, menyoroti kasus ini, menyerukan penyelesaian adil dan menilai ada potensi pelanggaran HAM terhadap Repvin yang dipaksa dipenjara karena membantah tuduhan. Publik menuntut transparansi. Apakah visum cukup sebagai bukti? Mengapa saksi PPA tidak mendukung tuduhan? Apakah ini kasus perlindungan anak yang benar atau justru fitnah? Pihak keluarga majikan juga angkat bicara melalui kuasa hukum. Mereka menegaskan laporan murni untuk melindungi anak kecil, bukan karena dendam. Anak korban disebut tetap konsisten menyebut Repvin, dan keluarga sudah berusaha mediasi secara kekeluargaan sebelum ke polisi. Status terkini, April 2026. Hingga pertengahan April 2026, sidang masih berlanjut di tahap pembuktian. Jaksa menghadirkan saksi-saksi, termasuk 5 orang yang dinilai tahu langsung peristiwa. Majelis hakim mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak. Repvin tetap ditahan. Tim hukumnya optimis majelis hakim akan membebaskan atau setidaknya memberikan putusan adil dengan mempertimbangkan minimnya bukti dan prinsip praduga tak bersalah. Kasus ini belum selesai. Belum ada vonis akhir, tapi sudah menjadi pelajaran besar tentang kerapuhan posisi pekerja rumah tangga, pentingnya bukti ilmiah dalam kasus kekerasan anak, dan kekuatan opini publik di era media sosial. No viral, no justice. Bukan sekadar slogan, ia mencerminkan realitas bahwa banyak kasus serupa hanya mendapat perhatian ketika viral. Repvin Akjana Julianti kini bukan hanya nama seorang terdakwa, ia menjadi simbol perjuangan seorang gadis 20 tahun yang tegar, lebih memilih penjara daripada mengkhianati hati nuraninya. Keluarganya di Muratara menunggu, publik mengawal, dan pengadilan Bengkulu sedang menentukan keadilan apa yang akan diberikan. Sejarah ini belum tamat, tapi sudah mengajarkan kita bahwa di balik setiap memar kecil, ada cerita yang jauh lebih besar tentang kekuasaan, kebenaran, dan harga sebuah martabat. Kita pulang sama keluarga ya. Oke, maaf ya.